otak. Yang saya hormati adik-adik seluruhnya, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang saya hormati seluruh Dewan Guru, kemudian yang saya banggakan seluruh adik-adik, siswa dan siswi sekolah unggulan yang berbahagia. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru termasuk adik-adik seluruhnya yang sudah mau hadir ya di aula ini dalam rangka melaksanakan sosialisasi taruna dan taruni untuk Angkatan Darat. Kemudian perlu kami sampaikan kepada seluruh adik-adik seluruhnya bahwa kegiatan ini seluruhnya menyeluruh ke seluruh Indonesia. Sebenarnya kegiatan ini tidak disosialisasikan juga, ini sudah banyak antusias dari adik-adik seluruhnya, pemuda-pemuda pilihan, pemudi-pemudi pilihan yang ingin mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Saya nama Kapten Infanteri Novelan. Kemudian jabatan saya adalah Komandan Koramil di Rembayan. Tahu tempatnya kan? Saya nggak tahu Koramil di Rembayan. Ini Koramil di Rembayan kita tetangga nih. Ya. Kalau adik-adik mungkin ada permasalahan, ada terjadi sesuatu, ini adalah tanggung jawab saya di wilayah SMA. Kemudian saya diperintahkan oleh pimpinan untuk mensosialisasikan masalah kegiatan penerimaan taruna dan taruni khususnya di wilayah Aceh Timur. Jadi sekali lagi saya akan perkenalkan diri, saya Kapten Infanteri Novelan, jabatan Komandan Koramil 11 di Rembayan. Kemudian saya sudah berkeluarga, istri baru 1, anak 3. Boleh tambahan? Boleh. Secara Islam itu boleh, tapi dalam ketentuan TNI Angkatan Darat, TNI tidak boleh lebih dari TNI adalah orang yang setia kepada siapa saja, kepada keluarga, termasuk juga setia kepada bangsa dan yang paling penting. Tepuk tangan dulu. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama ini kenapa kami ada di sini. Kami akan mensosialisasikan nih masalah sebenarnya di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini ada Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional berapa angkatan nih? Ada 3 Angkatan Darat, ya itu untuk Tentara Nasional. Beda nanti Pak, kepolisian bagaimana? Nah sekarang kepolisian sudah berdiri sendiri. Nah di dalam TNI Angkatan Darat ini banyak masyarakat atau pemuda-pemuda sekarang ini belum mengerti, wah tentara ini siapa sih? Apa sih pekerjaannya? Apakah itu pekerjaan yang hina? Nah sekarang ini yang menjadi permasalahan. Banyak generasi muda dia tidak mengerti bahwa TNI sementara ini adalah menjadi pilar keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Negara kita ini adalah suatu negara yang pendidikannya sangat banyak, terdiri dari banyak agama, betul nggak? Banyak suku dan budaya dan yang lain-lain. Jadi kalau tidak kuat-kuat, yang kuat sekarang siapa? Sementara dari penilaian masyarakat, ya, yang paling kuat menjaga keutuhan wilayah ini adalah Tentara Nasional Indonesia. Nah ini, jadi di dalam Tentara Nasional ini bukan pekerjaan yang tidak. Jadi mungkin kalau dilihat dari Facebook, wah ini TNI
masuk jadi tentara. Saya dulu pengen mengabdi kepada negara dan bangsa. Sekarang apakah negara kita masih utuh kalau tidak ada TNI-nya? Tidak, belum tentu. Apakah Aceh ini masih ada kalau tidak ada TNI-nya? Kan sudah tahu latar belakang sejarah Aceh kan? Nah, di mana Aceh ini juga dulu penuh dengan perjuangan, penuh dengan pergolakan. Yang menyatukan siapa? Yang menyatukan dalam perjuangan supaya masih ada Aceh ini juga kepada negara seperti ini. Nah inilah. Kemudian di TNI ini ada bermacam-macam ini, ya. Ada di situ perwira, ada bintang, ada pertama. Loh, Bapak apa sih jabatannya? Nah ini supaya tahu nih. Jadi di TNI itu dia ada pimpinan, ya. Namanya perwira. Dia masuk ke dalam unsur pimpinan, ya. Ada di situ ada pembantu pimpinan, ada tingkatannya namanya bintara. Dan ada unsur pelaksana ya pertama. Nah sekarang saya akan sosialisasikan ini ketiga-tiganya, ya ketiga-tiga bagian dari TNI Angkatan Darat pertama. Ya. Nah yang pertama kami ini mencari, ini kami sedang mencari putra-putra yang terbaik bangsa. Ingat ini, sekarang saya berdiri di sini. Kami ingin mencari putra-putra terbaik bangsa untuk memimpin TNI, ya, menjadi pimpinan di dalam TNI. Kepingin jadi pimpinan kan? Sekali lagi, kepingin jadi pimpinan kan? Sekarang kita hidup jujur saja. Kepingin maju kan? Kepingin menjadi komandan, kepingin menjadi pemimpin, kepingin hidupnya lebih layak. Nah ini dia, ini salah satu wadah nih, ya. Jadi saya akan jelaskan bahwa di dalam TNI itu ada calon-calon pimpinan masa depan. Itu asalnya dari taruna dan taruni. Jadi ada taruna untuk yang laki-laki namanya taruna, untuk yang perempuan namanya taruni. Jadi untuk taruni ini baru beberapa tahun saja ini baru dibentuk. Nah nanti setelah tamat adik-adik dari pendidikan ini, nanti akan ditempatkan sebagai seorang komandan, sebagai seorang pimpinan. Jadi tahapannya paling kecil, nanti mungkin akan dibuat mungkin komandannya mungkin memimpin beberapa orang, mungkin 30 orang atau lebih. Kemudian begitu dia naik pangkat, dia akan memimpin lebih banyak orang lagi. Kemudian setelah dia mungkin nanti menjadi bintang, menjadi jenderal, dia akan memimpin dengan porsi yang sangat-sangat besar. Ya, sekarang pernah mendengar negara Republik Indonesia ini dipimpin oleh mantan, ya, ingat ini mantan dari TNI. Nah, siapa deh? Salah satunya adalah Bapak SBY. Kemudian Pak Soeharto, ya, dan yang lain-lain tidak saya sebutkan. Nanti takutnya saya sebutkan ini nanti dibilang kampanye. Ini kan kampanye ya Pak ya. Jadi mantan presiden kita ada Pak SBY. Beliau latar belakangnya adalah dari taruna. Nah ini, makanya saya berdiri di sini. Ya, saya sampaikan kepada adik semua. Sekarang sudah dibuka kesempatan seluas-luasnya untuk adik-adik baik yang putra maupun yang putri untuk menjadi taruna dan taruni Tentara Nasional Indonesia. Sekarang saya tanya dulu, kira-kira adakah yang berminat menjadi taruna dan taruni? Nah, ya kenapa? Ada sebagian kecil dia tidak tahu, Pak, ini tentara kerjanya perang saja Pak di hutan, ya kan? Wah ini kan siksa hidupnya. Tidak deh, tidak seperti itu. Tentara ada nggak di Jakarta? Sekarang saya tanya, ada nggak di Jakarta? Tentara itu sama seperti masyarakat biasa deh, hidupnya ada di hutan, ada di kota, ya kan? Ada di mana-mana, ada di mana? Mana? Ya. Nah, jadi tidak usah takut, Pak. Nanti tentara hidupnya menderita, tidak. Ini kalau menderita saya juga dengan Bapak ini tidak akan mau, ya kan? Nah, ini saya akan jelaskan sedikit sehingga adik-adik mengerti apa sih tentara itu, apa sih taruna dan taruni itu, siapa sih sejabah itu,
Siapa sih tentang Tamtama itu? Nah ini ya. Sekarang kita lihat nanti kalau ada pertanyaan simpan dulu, nanti silahkan ditanyakan kepada saya setelah saya jelaskan. Lanjut. Jadi sekarang deh, ini tahun 2019 itu sudah dibuka untuk penerimaan calon prajurit, baik itu perwira, ya di dalam TNI itu perwira itu kasta tertinggi. Iya, artinya adalah kelompok pangkat yang paling tinggi di TNI, namanya adalah perwira. Lalu yang pangkatnya sedang, kayak bapak ini sedang nih, ya namanya kita. Yang apa? Yang lingkungan itu. Ya. Kemudian ada anggota namanya Tamtama, tapi ini tidak hina, ya, tidak hina. Itu kebanggaan, hanya dia dibedakan, ya. Ada yang di situ petani, ada yang di situ dokter dan yang lain. Begitu juga di TNI ada bagian-bagiannya. Kemudian penerimaan prajurit itu akan dilaksanakan setiap tahun, ada setiap tahun. Mungkin kita saja yang tidak tahu. Dari ketiga bentuk ini ada setiap tahun ada penerima. Untuk perwira, ya akademi itu dalam satu tahun itu satu kali kesempatan. Ya kemudian bintara begitu juga dalam satu tahun itu satu kali kesempatan. Untuk Tamtama dalam satu tahun itu, ya dalam satu tahun itu ada 2 kali untuk Tamtama. Ya mana tahu nanti mungkin tidak ada nasibnya di perwira, mungkin dapat menjadi bintara, tidak ada nasibnya di bintara mendapat jadi Tamtama. Ini persyaratannya. Yang pertama adalah warga negara Indonesia. Ini ada orang Cina kan? Sudah menjadi warga negara Indonesia, ya. Orang tinggalnya boleh kan? Boleh, ya. Yang jelas dia sudah terdaftar menjadi warga negara Indonesia. Yang tidak boleh itu dia dari Cina, ya kan? Masih aku ya masuk menjadi prajurit ini tidak boleh. Kemudian yang kedua, beriman dan tetap. Ada nggak yang tidak punya iman? Tapi masih menyembah pohon, ya tidak boleh. Itu sudah nomor 1. Dia harus beriman dan bertakwa. Ini Pak ada yang bersolat nggak? Boleh saya baca. Kemudian yang selanjutnya, ya setia kepada negara kesatuan Republik. Ini sudah jelas. Kenapa nih? Sekarang banyak paham nih. Wah saya cinta kepada Amerika. Ada nggak yang cinta kepada Amerika? Tinggalnya di Indonesia, tapi cintanya kepada Amerika sama Israel. Wah saya cinta kepada negara luar negeri. Karena apa? Karena saya sering nonton YouTube. Nah ini tidak boleh. Kita hidup di Indonesia harus cinta kepada Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya usia minimal 17 tahun. Kalau saya Pak usianya sudah 22 tahun, boleh nggak 23 tahun? Jadi batasannya adalah berusia 17 tahun 9 bulan sampai maksimal usianya adalah ya ini usianya 22. Nanti batasannya itu deh kalau mau daftar, mungkin tahun pertama gagal, boleh tahun depannya daftar lagi, boleh nggak? 9 bulan, 18 tahun boleh daftar. Tidak mampu umur 18 tahun, umur 19 sampai batasan waktu umur 22 tahun. Kemudian tidak memiliki catatan kriminal. Nah ini, ya ini yang paling penting nih Pak. Ya, jadi adik-adik semua tidak boleh di dalam TNI itu tidak boleh ada catatan kriminal. Contohnya pernah maling, tangkap, masuk penjara. Kemudian pernah pakai sabu-sabu atau pakai narkoba, kemudian tertangkap, terkena kasus hukum, ini tidak boleh, ya, dan yang lain-lain. Jadi tidak ya, jadi tidak boleh dia terkena masalah catatan kriminal. Kemudian ini sehat, jasmani dan rohani. Jadi sebenarnya yang mau masuk ini banyak jutaan.
kemampuan di jasmani dengan rohani, dia harus sehat badan. Ya, makanya nanti akan melalui seleksi yang namanya jasmani. Mulai ini Pak, ini ada program mereka di olahraga kan? Oh, ada. Ya, itu dia. Kalau menurut kami di sini SMA Unggul ini adalah SMA yang terbaik. Kami ini menyempatkan diri kemarin ya, mudah-mudahan nanti ke depan ada calon pimpinan masa depan yang berasal dari SMA Unggul. Kemudian untuk persyaratan yang lain, pria dan wanita, bukan anggota atau mantan prajurit ini jelas masuk sekolah. Belum pernah menikah, ya ada yang sudah menikah nih. Ada kayak siapa itu? Kemudian ini nih, memiliki tinggi badan untuk laki-laki sekurang-kurangnya 163 ya. Kenapa? Kalau nanti dia pendek, ukurannya 1 meter, tahu-tahu nanti dia bertugas di dekat orang ramai, ini badannya ini. Makanya komandannya tidak menerima. Kenapa? Ya, kemudian untuk yang perempuan ini tingginya 157 cm. Ini adalah tinggi ideal, tinggi yang biasa untuk orang timur. Ya, sebenarnya kalau di barat tingginya mungkin hampir 2 meter ya, karena memang di situ mereka berbeda postur dengan saya rasa semua adik-adik ini kalau ada diangkat gini tarik nafas ini sampai di 157. Kemudian tersedia menjalankan ikatan dinas ini ada ya 10 tahun. Kemudian harus mengikuti pemeriksaan agar tidak boleh intervensi. Jadi mungkin ada orang tuanya pejabat, wah ini anak ini bapaknya pejabat punya kekuasaan, itu tidak boleh ada intervensi. Malah sekarang di dalam vetting itu deh kita sangat-sangat ketat sekali. Tidak boleh ada penyogokan, boleh kasih duit. Ya kalau kena masuk penjara, yang memberikan dimasukkan penjara, yang menerima masuk. Nah, mungkin ada apa? Ada kisi-kisi dengar-dengar Pak, dengar-dengar kalau masuk TNI harus jogok. Itu omong kosong, itu terbohong deh. Ya, itu bohong. Ya. Di TNI sudah di situ menerapkan aturan bahwa tidak ada menerima sumbangan atau menerima bentuk uang dalam bentuk apapun, tidak boleh. Semuanya gratis kecuali ongkos. Kalau ongkos dari sini ke apa? Ke Banda Aceh kan nggak mungkin dulu kenal atau yang bayar itu negara, ya kan? Tetapi kalau sudah diterima baru akan dibayar oleh negara. Jadi intinya ini tidak dipungut biaya deh. Dari sekian puluh juta ini uang negara Indonesia, kalian akan dipilih calon-calon pimpinan TNI itu. Ya, itu hanya ada mungkin puluhan atau ratusan orang saja. Kemudian reguler, nanti akan biasa saja kalau reguler itu menyesuaikan. Kemudian selanjutnya bersedia ditempatkan di mana saja. Pimpinan itu dia nasionalis ya kan? Tidak harus di Aceh saja, bisa jadi nanti memimpin rakyat Papua. Boleh kan? Orang Aceh memimpin masyarakat di Aceh boleh. Itulah yang dinamakan nasional. Tidak kampungan, tidak di kampung saja jagoan kan? Kamu gimana rumahnya Pak? Nah, Bapak satu kampung saya sudah disiapkan. Apakah anak siantar memimpin siantar? Tidak. Ya, berapa ya? Nah ini, ya. Ini untuk pendaftaran. Jadi mungkin adik-adik yang sekarang kelas 3 atau yang kemarin Pak Guru, mungkin adik-adik yang kemarin tidak tahu. Ini dia ada yang pertama adalah unggulan. Taruna unggulan. Apa sih Pak taruna unggulan? Ya. Taruna yang mendaftar dengan prestasi yang paling baik, the best
pemimpin yang hebat, bisa memimpin negara kesatuan Republik. Sehingga negara kita ini seperti yang diramalkan, Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Apa? Nanti apabila pemimpin ini sudah muncul. Siapa pemimpinnya? Mungkin bisa jadi sekarang yang ada di hadapan saya. Bisa nggak? Ya. Kemudian untuk bulan nanti sudah bisa mendaftarkan diri bulan Januari. Ini kan sudah Januari deh ya. Boleh mendaftarkan diri. Januari 40 kalau sudah tamat hari ini. Boleh lah. Ini tamatnya kapan ini? Kalau 3 sekarang boleh juga ya sekarang. Mungkin kalau merasa dia sudah dapat nilai boleh mendaftar sekarang. Tetapi nanti kalian akan diterima nanti pada bulan April, karena seleksinya akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan April. Seleksinya di sini nanti. Sekarang jadi adik-adik yang kelas 3 boleh mendaftarkan sekarang. Boleh, nanti seleksinya akan diseleksi pada bulan Maret sampai April. Jelas ya? Terus yang cewek juga nanti ini bukan hanya cowoknya aja, nanti saya akan putarkan bilang untuk tamu ini. Ya. Kemudian mendaftarnya di mana tempatnya? Tempatnya deh. Tempat yang pertama langsung ke agenda. Agenda itu adalah ajudan Jenderal Iskandar Muda. Tempatnya adalah di mana? Itu pusat kita semua di mana Aceh. Ya. Kemudian boleh juga mendaftar di Aceh Rem. Ajudan Jenderal Rem. Tempatnya di Yoksumare. Aceh Rem. Boleh daftar di situ ya. Kemudian nah ini kan ada di sini Pak ya. Yang di sini ya. Nah, ini ada website deh. Nah, ini sekarang seluruhnya serba online. Ya. Boleh kita mendaftar dari ini website ini. Catat ini ya. Ini boleh. Mungkin kita pakai model sambil duduk-duduk di tempat apa istirahatnya. Ini ya alamat ini. Ada yang lihat di sini ya. Makanya kalau bisa kertasnya jangan hilang. Kalau hilang berarti juga hilang lah. Kita begitu keluar dari sini nggak sempat tuh. Mana tahu nih, ya rezeki. Nah, kemudian melaporkan diri ke tempat pendaftaran. Ya, ini mungkin kalau sekarang mungkin adik-adik yang masih sekolah, menurut saya dari sini nih deh. Melalui alamat website ini ya. Daftarkan dulu saja. Mana tahu rezekinya bagus ya. Nah ini ya, ini untuk nilai ini. Nah ini persyaratannya mungkin ada di sini ya, persyaratannya itu. Tapi nanti ini untuk lebih nanti persyaratan ini kan tidak berarti persyaratan tidak ada uang di situ. Tidak ada tuh, hanya pas foto kan wajar tuh. Tapi kadang sudah punya KTP belum? Apakah ada KTP? Karena itu persyaratan menjadi warga negara. Saya ada waktu lebar ya, boleh ya? Nah ini dia nih, yang paling enak nih. Nih, ya. Ini untuk masa gaji nih. Makanya boleh sebenarnya tahun dan tahun ini di tanah atau tanpa sekarang sebenarnya sedang menjadi prima donna. Karena deh, gaji pokok, jangan lihat nih gaji pokoknya 2 juta sekian nih. Ya. Kemudian tunjangan jabatan. Nah itu memang nggak gitu gede. Jabatannya ada kayak Pak Guru ya. Kemudian tunjangan beras yang 130.000, saya kan lumayan, ya kan? Ini dalam bentuk uang. Tunjangan itu beras Pak, 130.000 itu sudah uang. Kenapa? Ini sudah dikaji semua. Ini sudah ada. Kemudian tunjangan kinerja 2 juta sekian ke 3 juta. Ini baru 70%. Ini loh ini. Bagaimana Pak kalau 100%? Gaji saya berapa? Nah, kamu hitung sendiri lah deh. Ini tunjangan kinerja yang dibayarkan oleh negara baru 70% gitu. Seluruhnya sama bintara dengan perwira baru dibayarkan 70%. Kalau 100% berapa sih deh? Nah ini itu aja kerja di situ nanti deh. Kemudian ini UMP, ini anaknya apa sih Pirsa? Berapa sah? UMP itu apa sah? Uang tahu? Ah dia besar dari PLP. Ini si
Aceh. Mudah-mudahan amin ya Allah. Bukan hanya kita di dalam itu, harus begitu juga. Ya, nah itu. Jadinya kalau di total nih 8 juta koma sekian. Gede nggak itu? Nah ini kalian tidak perlu dipungut biaya, gratis, tis, ya kan? Kalau gajinya nih 8 juta sekian. Ini gaji ini deh, ini sudah nilai yang tertinggi nih. Ini tertinggi STPDN juga deh, IPDN, ya. Mungkin di dalam negeri itu kalau di pemerintah yang tertinggi sesuai dengan Taruna dan Taruni adalah IPD, ya, atau STPDN. Itu yang tertinggi apabila kalian masuk di ranahnya pemerintahan. Ini yang orang tuanya dari angkatan ada nggak? Masih ada malu. Apa lagi? Itu anak sampai. Oke, lihat ya filmnya ya. Nah, ini jangan dilihat wah senjata. Nah, itu hanya kelihatan bahwa mereka ini adalah bagian dari TNI. Ini pelakunya adalah Taruna dan Taruni semua, tidak ada orang lain. Siswa semua tuh. Karena ada pemuda yang dengan sukarela menghormati masyarakat. Karena masa muda itu sebenarnya yang paling. Jadi kebetulan di bidang kesani ya Pak sudah harus begini tidak usah takut. Tapi ada di kita ini sanggup Ada ceweknya bro. demi Ceweknya. dan khusus nantinya Ini kalian videonya ya, video latihannya. Ada basket, ada karate, ekstrakurikulernya nih. Pelajaran kelas. Nah, kalau di sana lebih tepat deh artinya diatur sedemikian rupa untuk bersamaan. Tidur pakai piyama. Nah, ini kartu buatnya aku ya. Ini laki-laki terbang ya. Ini taruninya ya dia. saya yakin sedikit intermezzo dari pelaksanaan kegiatan Taruna dan Taruni. Apabila nanti adik-adik semua yang terpilih ya dapat mengikuti pendidikan Taruna di Akademi Militer di Magelang. Yang tahu adanya? Jangan berdoa. Tim sosialisasi
Amin ya Allah. Terima kasih untuk tidak kurang dimaafkan bila dipercaya hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Hajar, Kepala SMA Negeri Unggul Aceh Timur. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ramil bersama staf-stafnya yang telah melaksanakan sosialisasi tentang penerimaan taruna SMA Negeri Unggul Aceh Timur pada hari ini, Sabtu, tanggal 12 Januari 2019. Harapan kami mudah-mudahan di antara anak-anak kami ini ada yang berminat dan kami doakan semoga dapat diterima pada taruna dan taruni tersebut. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kemudian sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ramil, Kecamatan Geribain, yang telah melaksanakan sosialisasi ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ya ada keinginan dia menjadi taruna atau taruni, karena ini kan bagian yang tertinggi, kepangkatan tertinggi dan paling tinggi dan menjadi pimpinan harus dari orang yang terbaik itu ya. Kami terima kasih banyak sudah waktunya, ya sudah dikasih. Ya, Pak, saya